Selamat siang Ibu Ken Wardani. Selamat siang Pak Amin. Ya, selaku guru mapel bahasa Inggris. Saya mau bertanya-tanya sedikit saja terkait dengan hasil proyek siswa dari mapel informatika. Bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan hasil karya yang ditempelkan melalui mading perpustakaan di SMK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya di channel yang sama di Amin Fakir Sekanja. Nah, sahabat-sahabat semuanya, khususnya yang berprofesi seperti saya sebagai pendidik, mungkin banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan ketika mengajar di dalam kelas. Bagaimana proses pembelajarannya, kemudian mengkondisikan kelas, atau berbagai macam cara yang kita lakukan, baik itu metode apalah gitu ya, banyak sekali sebetulnya. Dengan harapan apa itu semuanya adalah tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dengan baik. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ya yang saya lakukan, yang mungkin bisa menginspirasi bagi teman-teman semuanya yang berproses seperti saya. Bagaimana caranya untuk memerdekakan siswa kita dalam proses belajar. Ya, meskipun dengan berbagai macam cara yang kita lakukan, tapi tetap bagaimana caranya untuk memerdekakan siswa dalam proses belajar itu sangatlah penting sekali. Nah, sahabat-sahabat pintarku semuanya yang seprofesi dengan saya, ini pernah saya lakukan ya, dimana saya pernah memberikan tugas berupa project ini, atau istilahnya PJPL yang biasa kita dengar ya. Dan dari project tersebut saya mencoba untuk mengevaluasi ya, dari kinerja setiap kelompok masing-masing gitu kan di kelas, dengan harapan dari saya bisa mengetahui seberapa jauh keberhasilannya dan juga mencoba untuk mendengarkan pengalaman-pengalaman yang mereka lakukan ketika mendapatkan proyek tersebut. Nah, adapun proyek seperti ini ya bisa berjalan sebetulnya untuk PJPL itu tentunya harus kita lakukan ya, mungkin yang ekstra. Salah satunya adalah pendekatan yang lebih dari biasanya, dan ini harus saya lakukan gitu ya, demi mendapatkan apa yang saya inginkan di situ, baik itu keterampilannya dari mereka maupun yang saya tekankan adalah dari soft skill mereka. Nah, bahwa kalau ini menurut saya pribadi ya, bahwa namanya pembelajaran prinsipnya utamanya adalah adanya proses keterlibatan di situ seluruh potensi siswa. Ini penting sekali. Dengan adanya, salah satunya adalah dengan adanya hubungan kedekatan guru dengan siswa yang harmonis juga akan berdampak pada tingkat kehangatan di situ, kenyamanan siswa dalam proses belajar, sehingga akan mengalir tanpa ada ketakutan ya, dimana ada kebebasan di situ dari siswa, memerdekakan ceritanya ya, menumbuhkan banyak potensi soft skill yang kita bisa peroleh dari mereka. Mengapa ini saya lakukan gitu ya? Karena ini menurut saya adalah penting, sangat penting sekali membangun hubungan yang baik. Ternyata hubungan yang harmonis antara guru dan siswa dapat membawa pengaruh yang besar bagi kita sebagai pendidik ya saat proses belajar. Nah, tentunya kalau kita sebagai guru yang disukai siswa, akan lebih mudah bagi guru dalam mengelola kelas dan memiliki kesempatan besar di situ untuk melihat potensi-potensi dari mereka ya, siswa-siswa kita. Ini akan terbuka sangat lebar sekali. Nah, ini penting sekali menurut saya adalah kedekatan kita sebagai guru dengan murid. Itu penting, harus dijalin dengan baik. Interaksi ini harus selalu terjalin dengan utuh gitu. Ada beberapa manfaat sebetulnya ketika kita membentuk ya, atau kita menjalin hubungan dengan baik dengan siswa itu. Salah satunya adalah kita bisa merasa siswa bisa merasa aman, nyaman dalam belajar. Kemudian juga bisa siswa lebih termotivasi dalam belajar untuk meningkatkan prestasinya. Kemudian juga bisa merasa dihargai dan diakui eksistensinya mereka. Dan juga siswa lebih leluasa di situ dalam memberikan pendapat, kemudian akan
atau bertanya jika mengalami kesulitan saat belajar. Kemudian juga siswa menjadi lebih kreatif dan lebih percaya diri, komunikatif. Ya, apalagi modelnya project based learning ini penting sekali. Soft skill ini harus kita tanamkan di situ ya dalam proses PJBL. Nah, mungkin sahabat-sahabat pintar semuanya yang berprofesi seperti saya bisa dilihat video-video di dalam kelas yang saya lakukan seperti apa. Bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya, sahabat-sahabat pintarku semuanya. Ini Pak Amin hari ini mau wawancara, mau evaluasi kinerja dari kelompoknya Mas Aziz ya, sebagai leadernya Mas Aziz. Pastinya dalam membuat project itu kan ada kendala maupun suka dan dukanya ya. Ya Pak. Mulai praproduksi atau mulai praproduksi, produksi sampai dengan pasca produksi yang menghasilkan sebuah karya yang sangat luar biasa. Mulai dari poster seperti ini ya, kemudian ada yang praproduksinya berupa laporan sebagai tahapan awal, kemudian sampai dengan membuat videonya ya yang sudah diuploadkan melalui channelnya siapa ini? Mas Diki ya. Oke. Nah, siapa yang menjawab silahkan bebas saja. Kendala apa yang dialami di kelompoknya Mas Anjis ketika pada saat membuat praproduksi awal? Silahkan dijawab. Yang pertama tempat lokasi syutingnya Pak. Mencari lokasi. Ya. Kemudian apa lagi? Kendala hujan. Kendala hujan. Terus apa kendala-kendala yang dialami ketika saat membuat praproduksi, bukan pas produksinya tetapi pranya, memulai untuk Memilih temanya Pak. memilih Ya. tema. Oke. Mungkin kalau Mas Diki punya ide apa pertama kali untuk memberikan gambaran tentang apa yang akan kita buat ya nanti ya gitu. Apa? Cerita Apa? dukun itu Pak. Oh, dukun. Oke, satu. Kalau Mas Ayis punya ide apa pertama kali? Ya, kehidupan yang biasa-biasa itu Pak. Oh gitu. Ada lagi siapa? Bullying, Pak. Bullying. Terus Raka? Siswa yang nakal. Oh, terus seperti jadi itu. baik. Jadi intinya di sini kan banyak ide-ide dari teman-teman. Ya. Kemudian akhirnya musyawarah Untuk menjadi menghasilkan tema si anak desa. Ya. Ini siapa yang punya ide si anak desa? Itu judulnya itu Hah? dari Dwi. Dwi Koiro. Oh, dari Khairul. Oh gitu. Kemudian hal positif sekarang. Hal positif apa yang kamu peroleh ketika membuat laporan seperti ini? Ya, membuat laporan sebagai praproduksi. Ya, nanti kalau pas produksi bisa berjalan dengan baik karena sudah siap semuanya matang di situ. Hal positif apa yang kamu peroleh di situ? Melatih kerjasama. Melatih kerjasama, soft skill. Kemudian apa lagi? Kekompakan, Pak. Kekompakan. Apa ada yang tidak ikut di sini dalam membuat proyek? Semuanya ikut atau ikut semuanya? Oke. Hal positif lagi apa? Selain itu kekompakan, kerjasama, apa yang bisa kamu peroleh? Hal positif apa? Menambah ilmu Pak. Menambah pengetahuan tentang membuat film gitu ya. Oke. Berikutnya yang sekarang masuk ke produksinya nih. Kendala yang kamu hadapi. Ini sennya atau lokasinya di mana? Di Gadingan, Di Gadingan satu. Kemudian Tegaron. Tegaron. Nah, di situ pasti ada kendala-kendala pada saat menjadi pemeran di situ. Siapa yang jadi peran ini, jadi peran itu dan sebagainya. Apa yang dihadapi kendala apa? Atau mungkin pas lokasi di situ ada yang terpleset atau bagaimana? Pak Amin nggak tahu karena di lapangan pas saat produksi. Apa yang dialami? Pas syuting itu biasanya langsung turun hujan, jadinya gak jadi. Solusinya terus bagaimana akhirnya? Ditunda. Ditunda? Iya. Oh gitu, ditunda. Ada lagi? Selain itu apa? Banyak halangan kayak motor Banyak motor lewat. Oh gitu, lalu lalang gitu ya. Akhirnya untuk pengambilannya agak tertunda. Jadi
bengkak waktunya gitu ya. Iya Pak. Oke, berikutnya kalau hal-hal yang positif apa yang diperoleh pada saat produksi di situ? Silakan. Siapa yang mau menjawab silakan. Boleh bebas. Ini kan kita kita kan membentuk soft skill kita. Iya. Ya. Raka, Zabi berbincang-bincang sama Pak Amin itu luar biasa. Berani mengungkapkan pendapat, berani untuk berkomunikasi. Percayaan diri semakin tumbuh. Gitu toh? Iya. Iya. Ini baru baru 7 orang. Kamu udah berani mengungkapkan pendapat dan sebagainya. Belum satu kelas. Coba kalau misalnya Ayis tampil di depan menyampaikan tentang produknya, ya dari mulai praproduksi, produksi sampai pasca produksi, kamu cerita di sana panjang lebar. Ini kan beda lagi, ya. Oke. Terus apa lagi yang bisa diambil Kak positifnya? Hal positif. Pengalaman ya. Oke, pengalaman. Ada lagi yang menambahkan? Akrab, Pak. Gimana? Menjadi lebih akrab. Menjadi lebih akrab. Yang biasanya mungkin jarang ya. Iya Pak, jarang Jarang berkomunikasi. berkomunikasi. Sekarang lebih intens ya dalam berkomunikasinya, luar biasa. Oke, yang terakhir sekarang masuknya lebih ke arah ke Mas Diki karena Mas Diki sebagai kameramen sekaligus sebagai editornya ya. Cuman editor Pak. Oh, editornya yang Kameramen. oh, kameranya kamu ya. Oke, yang kameramennya, nah, suka duka di situ apa yang kamu alami, Mas? Gimana Pak? Suka dukanya apa? Ya kesulitannya itu mau nentuin Hah? pengambilan Pengambilan. gambarnya yang enak gimana. Oh gitu, mencari spot yang pas, Ya. gitu ya, angle yang pas itu ya. Ya Pak. Oke, kemudian apa lagi selain itu? Kalau yang mengarahkan siapa? Lebih mengarahkan seperti ini harusnya kamu gerakannya gini pas saat jalan atau bagaimana gitu siapa? Atau dengan natural gitu? Semua Pak. Semuanya. semua. Oh gitu. Kerjasama. Oke, kerjasama. Sekarang masuk ke Mas Diki. Yang Mas Diki lebih expert apa aplikasinya untuk editing videonya? KineMaster. Alasannya apa Mas? Ya, Lebih nyaman. lebih nyaman, dah terbiasa kan. Oh gitu ya. Jadi memang di sini Pak Amin tidak menekankan satu aplikasi, tapi kebebasan. Mana yang kalian suka pakai aja. Karena masing-masing kelompok beda-beda. Ada yang pakai KineMaster, ada yang pakai Wondershare, ada pakai yang Camtasia, ada juga pakai yang CapCut itu. Terserah. Yang penting adalah hasil kalau Pak Amin. Proses boleh berbeda-beda nggak masalah. Itu malah lebih bagus. Gitu ya. Oke, terima kasih hari ini sudah berbagi dengan Pak Amin. Nanti Pak Amin akan ke kelompok yang lainnya akan mencoba mengetahui permasalahan maupun hal-hal positif yang diperoleh saat membuat project seperti tersebut ya. Oke, terima kasih Mas ya Mbak ya. Oke, sukses selalu, mudah-mudahan bisa dinikmati. Besok kita akan melihat hasil-hasil dari karya-karya teman-teman kita. Gitu ya. Oke. Selamat siang Ibu Ken Wardani. Selamat siang Pak Amin. Ya, selaku guru mapel bahasa Inggris, saya mau bertanya-tanya sedikit saja terkait dengan hasil proyek siswa dari mapel informatika. Bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan hasil karya yang ditempelkan melalui mading perpustakaan di SMK Negeri 1 Jambu? Oh iya, ini ya Pak ya, ini mapel Pak Amin ya, informatika ya. Iya. Ini membuat short movie ya. Iya, Membuat short movie. Kalau menurut saya ini anak-anak kreatif sekali ya. Jadi mereka bisa eksplor kemampuannya. Judulnya juga terserah mereka bisa edit video, kemudian materinya juga dibebaskan ya. Ini ada yang mengambil tema bullying, lalu apa ini tangga julid si anak desa, jadi materinya umum gitu. Artinya kalau di pelajaran TIK berarti ini Pak Amin kreatif ya, jadi membiarkan anak-anak berkreasi dengan ide-ide mereka, mengeksplor ide-ide mereka sehingga mereka tidak terkungkung oleh materi yang harus dipelajari cuma duduk di kelas saja. Jadi mereka dengan project based learning ini anak-anak dilatih soft skillnya gitu, kolaborasi dengan temannya, kerja kelompok, teamwork, kemudian bisa berinteraksi sama teman, jiwa kepemimpinannya dapat, kreatif, aktif seperti itu. Dan selain di mapel
informatika kan ini bisa juga di pelajaran saya ya Pak Amin. Jadi Oh gitu Bu pelajaran ya, saya bisa dikolaborasi. dikoleksikan, Oke siap. PJBL-nya ini kan short movie, cuman kalau di materi saya kan short movie-nya tentang materi tertentu khusus naratif teks atau apa gitu. Kalau di Pak Amin ini kan Tentang materinya, praproduksi, praproduksi, produksi pembuatan videonya sampai paskanya ya. Ini bagian dari promosi Bu, poster melalui gitu poster, ya. kemudian bisa ditempelkan, dipublikkan bagaimana caranya biar bisa terlihat oleh banyak Banyak orang gitu. Jadi ini anak-anak bikin kelompok berapa anak ini Pak? Ada 7. Oh 7 anak per kelompok. Pinter-pinter sekali anak-anak ternyata ya bisa sekreatif ini. Jadi mungkin ini semua kan berbahasa Indonesia atau ada yang bahasa Jawa? Ada yang campur-campur Ibu. Campur-campur Iya, ya. ada yang Nanti malah bisa dikolabkan dengan bahasa Inggris Iya. langsung aja. Jadi ini sangat bermanfaat, dengan PJBL bisa sambil kolaborasi antar mapel gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Ken Iya, atas sama-sama. pendapatnya. Sukses selalu buat Ibu Ken dan semuanya.